Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai panca indera kulit. Sebelum memulai presentasi tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Deria Safa Syaratsani dengan NIM 2450010. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Silvi Wahyuni Diaswanti dengan NIM 2450013. Saya Rizky Atala dari Prodi D4 MIK. Saya ingin menjelaskan apa itu definisi kulit. Kulit adalah lapisan pelindung paling luar dari tubuh kita. Kulit berfungsi melindungi organ dalam, membantu mengatur suhu tubuh, dan jadi tempat keluarnya keringat maupun minyak. Selain itu, kulit juga punya pelengkap atau struktur tambahan seperti rambut, kuku, dan kelenjar. Semua ini tergabung dalam sistem integumen. Struktur panca indera pada kulit terdiri dari 3 struktur. Yang pertama, epidermis. Lapisan terluar dari kulit tersusun atas sel-sel epitel, pipi atau squamosa. Berlapis banyak dengan susunan yang sangat rapat dan mengalami yang namanya keratinasi. Epidermis ini terdiri dari 5 lapisan, yaitu yang pertama stratum corneum atau biasa disebut dengan lapisan tanduk. Nah, lapisan ini terdiri dari atas banyak lapisan sel-sel mati, pipih dan tidak berinti, serta sitoplasmanya digantikan oleh keratin. Yang kedua ada stratum lucidum atau biasa disebut dengan lapisan bening. Lapisan ini dibentuk dengan 2-3 lapisan sel gepeng yang khususnya hanya ditemukan di kulit yang tebal seperti telapak tangan atau telapak kaki. Dan yang ketiga ada stratum granulosum atau biasa disebut dengan lapisan berbutir. Lapisan ini terdiri atas 2-4 lapisan sel gepeng yang mengandung banyak granula basofilik yang disebut dengan granula keratohyalin, yang dengan mikroskop elektron ternyata merupakan partikel amorf tanpa membran tetapi dikelilingi oleh ribosom. Dan yang keempat ada stratum spinosum atau biasa disebut dengan lapisan taju. Lapisan ini terdiri dari atas beberapa lapisan sel-sel yang bentuknya besar, berbentuk poligonal dengan inti lonjong. Dan yang terakhir ada yang namanya stratum germativum atau biasa disebut dengan lapisan basal. Nah, lapisan epidermis terdalam yang secara terus-menerus menghasilkan sel-sel kulit baru melalui pembelahan sel atau yang biasa disebut dengan proliferasi. Nah, lapisan ini berperan penting dalam regenerasi kulit serta tempat ditemukannya sel-sel melanosit yang menghasilkan melanin pigmen yang melindungi kulit dari radiasi UV. Dan yang kedua ada struktur dermis. Lapisan ini dipisahkan oleh membran dasar atau lamina yang tersusun dari 2 lapisan jaringan ikat, yaitu lapisan papiler dan lapisan retikular. Nah, lapisan papiler atau stratum papiler yang mengandung jaringan ikat longgar dan berbagai sel seperti fibroblas, sel mas, serta makrofag. Dan lapisan retikuler atau biasa disebut dengan stratum reticularis yang lebih tebal dan terdiri dari serabut kolagen, elastin, dan retikulum yang memberikan kekuatan mekanis serta elastisitas pada kulit. Dan yang ketiga ada hipodermis. Hipodermis merupakan lapisan kulit paling dalam yang juga dikenal sebagai jaringan subkutan. Nah, lapisan ini terdiri dari jaringan adiposa atau lemak yang berfungsi sebagai bantalan antara kulit dan struktur internal
seperti otot dan tulang. Hipodermis ini berperan penting dalam menjaga kestabilan suhu tubuh, menyokong organ-organ internal, serta melindungi dari benturan. Selain jaringan lemak, hipodermis ini juga mengandung pembuluh darah, pembuluh limfe, saraf, dan kelenjar pada keringat. Selanjutnya ada fungsi kulit. Yang pertama yaitu ekskresi. Ekskresi berfungsi untuk mengeluarkan lemak dan keringat yang mengandung garam, air, urea, serta ion-ion seperti natrium. Yang kedua yaitu sebagai perlindungan dari mikroorganisme, radiasi matahari, iritasi kimia, dan gangguan mekanik. Yang ketiga yaitu pengaturan suhu tubuh oleh kelenjar keringat dan pembuluh darah. Yang keempat yaitu sebagai penerima stimulus lingkungan oleh reseptor kulit, misalnya tekanan, sentuhan, dan perubahan suhu. Yang kelima yaitu metabolisme, mesintesis vitamin D dengan bantuan sinar matahari dan menyimpan lemak sebagai sumber energi cadangan. Kulit punya berapa jenis kelenjar yang berperan penting yaitu 1. Kelenjar keringat sudorifa. Kelenjar ini bertugas menghasilkan keringat. Ada 2 jenis utama. Ekrin. Kelenjar keringat sederhana, bentuknya berpilin, tersebar hampir di seluruh tubuh dan tidak berhubung dengan rambut. Fungsinya untuk mengatur suhu tubuh. Kedua, apokrin. Kelenjar keringat yang lebih besar dan bercabang, letaknya terbatas di area tertentu, seperti ketiak, biasanya mulai aktif saat pubertas dan bisa menimbulkan bau badan kalau bercampur dengan bakteri. Kedua, kelenjar sebaceus atau minyak. Kelenjar ini menghasilkan sebum, campuran minyak, lemak, lilin, dan sisa sel yang dialirkan ke folikel rambut. Fungsinya untuk melembabkan kulit, melindungi dari bakteri, dan mencegah kulit kehilangan terlalu banyak cairan karena penguapan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kulit. Yang pertama, kulit normal. Yang kedua, kulit berminyak. Yang ketiga, kulit kering. Yang keempat, kulit sensitif. Dan yang terakhir, kulit kombinasi atau kulit campuran. Selanjutnya ada warna kulit tubuh manusia. Warna kulit terbentuk dari beberapa senyawa kimia yang ada pada dalam diri kita. Contohnya seperti melanin. Melanin ini juga ada pada rambut dan mata. Fungsi dari melanin yaitu melindungi kulit dari sinar matahari. Apabila kita terpapar sinar matahari berlebih, maka akan mengubah pigmen warna kulit menjadi lebih gelap dan kita terlindung dari efek radiasi matahari yang berbahaya. Sebaliknya, apabila saat matahari sedikit, warna kulit menjadi lebih cerah karena kita tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup. Hal ini bisa memaksimalkan penyerapan radiasi baik yang diolah tubuh menjadi vitamin D. Alasan lain kenapa warna kulit manusia bisa berubah, karena pada awalnya manusia itu berkulit gelap. Tetapi manusia terdahulu melakukan imigrasi ke belahan dunia yang lain sehingga tubuh mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ditinggalinya. Oleh karena itu, manusia memiliki banyak warna kulit seperti sekarang.